Miss. Give greeting to our teacher. Good morning, Miss. Okay, good morning to my students. How are you today? I'm fine, and you? Okay, fine too, thank you. Well, my class, sebelum kita mulai materi hari ini, untuk hal yang pertama yang kita buat, kita akan membuat suatu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu tujuannya buat apa, anak-anak? Tujuannya adalah dengan adanya kesepakatan kelas yang kita buat bersama, itu akan meningkatkan kedisiplinan kalian sendiri. Kenapa? Kesepakatan kelas itu yang buat kan kalian sendiri. Kalian yang membuat, kalian yang menciptakan, dan kalian harus mematuhi peraturan tersebut. Paham ya, Nak ya? Jadi setelah itu, selain kesepakatan kelas yang akan kita lakukan, kemudian Miss minta kalian membuat kelas impian. Kalau kesepakatan kelas itu contohnya seperti apa? Tidak datang terlambat. Terus apa lagi? Tidak buang sampah sembarangan. Terus tepat tepat waktu. Pokoknya silakan kalian buat sendiri, ya. Peraturan, tujuan-tujuan apa atau peraturan-peraturan apa, silakan kalian ciptakan sendiri. Nanti kita sepakati bersama-sama. Kemudian setelah itu, setelah kita membuat kesepakatan kelas, Miss minta kalian membuat kelas impian. Kelas impian seperti apa sih yang kalian harapkan? Misalnya, saya ingin memiliki kelas yang mempunyai rasa kekeluargaan yang erat, misalnya. Seperti itu ya. Saya ingin mempunyai kelas yang fasilitasnya lengkap, misalnya seperti itu. Kelas impian. Seperti apa sih kelas impian yang kalian miliki? Ya. Tadi kalian sudah ada 2 kertas, ya. Silakan kalian buat. Warnanya boleh yang beraneka ragam ya. Yang satunya untuk kesepakatan kelas, yang satunya untuk kelas impian, ya. Satu untuk kesepakatan kelas, satu untuk kelas impian. Paham ya? Ditulis ya. Kesepakatan kelas impian. Oke? Silakan tulis sendiri apa kesepakatan kelas yang ingin kalian buat dan kelas impian seperti apa yang kalian harapkan, ya. Tujuannya apa nanti dengan peraturan atau kesepakatan kelas kita bersama-sama diharapkan kelas kita menjadi kelas yang lebih baik lagi, lebih disiplin lagi. Kenapa? Peraturan yang kita buat bersama-sama, otomatis kita juga harus melaksanakannya bersama-sama. Oke, sudah ready? Siap? Oke, siap. Nanti kita setelah selesai kita tempel di depan kelas. Kalau yang kesepakatan kelas di sebelah kanan, kalau yang kelas impian di sebelah kiri. Paham ya? Silakan ditulis kelas kesepakatan kelas seperti apa yang kalian inginkan, kemudian kelas impian apa yang kalian inginkan. Oke? Silakan dibuat. Terserah ya. Tanpa ada intervensi dari pihak manapun.
Coba sih Miss mau dengar sebelum kalian tempelkan di depan, saya mau kalian baca satu persatu kesepakatan kelas apa yang kalian buat dan kelas impian seperti apa yang kalian inginkan. Oke, can you understand? Yes, Miss. Yes? Yes or no? Yes. Oke, come on please. Let me start from Naila. Kita mulai dari Naila. Kesepakatan kelas. Oke, Satu. sebutkan nama apa gitu, dari kelas berapa? Oke. Perkenalkan, saya Naila Suma, saya dari kelas 9B. Di sini saya akan membacakan sebuah kesepakatan kelas dan kelas impian. Kesepakatan kelas 1. Membayar uang kas tepat waktu. Yang kedua, tidak telat waktu saat jam pelajaran. Yang ketiga, menghormati guru ketika sedang berbicara. Kelas impiannya, saya ingin ketika sedang belajar, kawan-kawan saya mendengarkan guru yang di depan. Oke. Next. Stand up. Berdiri. Perkenalkan, nama saya Fioktai. Di sini saya akan menjelaskan kesepakatan kelas dan kelas impian dari kelas 9. Kesepakatan kelas, jika merusak barang kelas harus mengganti sendiri jika kita yang merusaknya. Kelas impian, saya ingin kelas saya mempunyai rasa kedisiplinan. Terima kasih. Oke, next. Bulan. Perkenalkan, nama saya Bulan Ramadhani. Kesepakatan kelas, selalu datang pagi saat piket kelas dan menghormati guru saat mengajar. Kelas impian ingin punya sapu dan laper agar tidak susah piket. Oke, next. Perkenalkan, nama saya Rama Setiawan. Kesepakatan kelas, tidak datang terlambat, mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. 2. Bayar uang kas tepat waktu. Kelas impian, kelas yang fasilitasnya lengkap. Oke, next. Kenalkan, nama saya Raja Pratama. Kesepakatan kelas yaitu piket tepat waktu, tidak memakai sepatu dalam kelas, dan menghormati guru. Kelas impian, saya ingin kelas yang keluarganya erat dan saling menolong dalam hal apapun. Oke, next. Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan dari kelas 9B. Kesepakatan kelas, tidak memakai sepatu dalam kelas, piket pagi hari, jika ada kesalahan, merusak barang sendiri dan mengganti barang itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Azizah dari kelas 9B. Kelas impian saya adalah bersih dan tertib, saling menghargai dan saling menghormati. Kesepakatan kelas adalah tidak telat dan disiplin, tidak membuang sampah sembarangan dan memerhatikan guru dan menghormatinya. Perkenalkan, nama saya Nur Aizah. Saya ingin memiliki kelas impian. Saya ingin memiliki kelas yang bersih dan peralatan yang lengkap. Kesepakatan kelas, saya ingin teman-teman piket tepat waktu. Saya ingin kalau merusak barang ganti sendiri dan tidak telat. Perkenalkan, nama saya Indri Santi. Kelas impian saya ingin mempunyai kelas yang tidak berisik dan ingin satu kelas kompak. Kesepakatan kelas saya datang tepat waktu saat piket, tidak membuang sampah sembarangan dan tidak boleh merusak barang kelas. Perkenalkan, nama saya Tania Eka Putri. Kelas impian saya ingin mempunyai kelas yang bersih dan indah, selalu mendengarkan guru menjelaskan. Kesepakatan kelas saya piket bersama-sama dan saling menghargai satu sama lain. Perkenalkan, nama saya Dea Sertika, kelas 9B. Di sini saya akan menjelaskan kesepakatan kelas yang saya inginkan. Tidak datang terlambat, tidak boleh memakai sepatu di dalam kelas, tidak boleh membawa HP, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Dan kelas impian yang saya inginkan adalah saya ingin memiliki kelas yang tertib dan memiliki sopan santun. Oke, next. Oke, sudah kita dengarkan satu-satu ya. Sekarang Miss minta coba kalian sekarang silakan ditempelkan ya. Maju satu-satu ya, jangan maju bergerombolan. Maju satu-satu, silakan tempelkan hasil kesepakatan kelas dan kelas impian yang kalian buat. Ngerti ya? Untuk kesepakatan kelas ada di sebelah kanan dan kelas impian ada di sebelah kiri. Bisa dipahami? Oke, kemana please? Let's go, kemana please? Teman-teman dari Naila, oke. Ditempel yang di kesepakatan kelas taruh di kesepakatan kelas, kemudian kelas impian taruh di kelas impian. Oke, next. Terus oke, next selanjutnya.
Kalau sudah selesai, ucapkan terima kasih ya. Ini kesepakatan kelas yang sudah kalian buat. Kemudian di sini ada kelas impiannya. Coba sekarang kita lihat. Kalau dia ada yang dua, kita sisipkan satu ya. Kita buang satu. Kesepakatan kelas yang sama kita pilih dulu ya. Kita sortir dulu. Kalau dia ada yang sama ya, buang kas. Oke. Datang tepat waktu sama jangan terlambat sama tidak? Sama. Kita ini ya, kita lepas uang ya ini ya. Kemudian piket pagi, piket tepat waktu sama piket pagi sama tidak? Sama. Oke, tapi yang di bawahnya ini beda. Kemudian tidak datang terlambat mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Itu ada tidak datang terlambatnya sama, tapi yang di bawahnya ada yang beda. Tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian saya ingin teman-teman piket tepat waktu. Tadi ada ya, tapi yang di bawahnya juga beda ya. Datang tepat waktu. Oke. Nah, perhatikan di depan. Itu ada yang poinnya sama, tetapi di bawahnya berbeda. Coba sekarang Miss minta Dea, silakan maju Dea. Dea, silakan dibaca kesepakatan kelas apa saja yang sudah kalian buat. Ya, dibaca kesepakatan kelasnya apa aja. Dari sini Dea, dari sini. Nah, dibaca sambil ditunjuk kesepakatan kelas. Ayo, mulai dari kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas 9B, yang pertama ada membayar uang kelas tepat waktu, tidak telat waktu dalam jam pelajaran, menghormati guru ketika sedang berbicara, tidak boleh memakai sepatu di dalam kelas, tidak boleh membawa HP, dan tidak boleh membawa sapu sembarangan. Kemudian terus. Saling menghargai satu sama lain. Jika merusak barang, kelas harus diganti sendiri. Tidak boleh menyela pembicaraan guru teman. Dilarang mencontek sesama teman. Oke, kalau gitu untuk kesepakatan kelas deal ya ini ya. Ya, kalian yang buat sendiri berarti masa mau dilanggar sendiri. Dibuat sendiri berarti harus siap mematuhinya. Oke, tanggung jawab. Oke. Terima kasih Dea, silakan duduk Dea. Kemudian Miss minta Rama maju di depan. Rama maju di depan. Coba dibaca kelas impian. Kelas impian, saya ingin ketika sedang belajar, kawan-kawan saya mendengarkan guru di depan. Saya ingin kelas saya mempunyai rasa kedisiplinan, ingin punya sapu dan lapel agar tidak susah piket. Kelas yang fasilitasnya lengkap. Saya ingin kelas yang keluarganya erat dan saling menolong dalam hal apapun. Memiliki rasa seperti keluarga sendiri dan memiliki kedisiplinan yang baik. Ingin mempunyai CCTV. Saya memiliki kelas yang bersih dan peralatan yang lengkap. Kelas impian, saya ingin mempunyai kelas yang tidak berisik dan ingin satu kelas kompak dan tidak saling membuli satu sama lain. Saya ingin memiliki kelas yang tertib dan memiliki sopan santun. Kelas yang rapi dan bersih. Kelas yang rapi dan bersih. Oke, sudah selesai Rama? Yes. Oke, thank you so much. Please sit down. Oke, yang lain. Jadi ini sudah kita buat ya. Sudah kesepakatan kelas sudah kita buat. Kemudian kelas impian juga sudah kita buat. Ingat, berarti kalian harus tanggung jawab dengan apa yang sudah kalian buat sendiri. Kalau begitu sekarang sudah siap buat belajar? Yes. Are you ready to study today? Ready. Okay, come on now please. Next we continue to our lesson today. Thank you so much for your contribution.
Perkenalkan, nama saya Naila Suma. Saya berasal dari kelas 9B. Saya di sini mewakili teman-teman saya untuk memberikan suatu tanggapan mengenai kesepakatan kelas yang telah kami buat. Terima kasih, Miss. Terima kasih telah membimbing kami dalam membuat suatu kesepakatan kelas yang bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan yang berasal dari diri kami sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, friend. Before we study English, let's pray together. Start. Finish. Give greeting to our teacher. Okay, morning to how are you? I'm fine, thank you. Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam, please. Miss, maaf saya telat. Soalnya tadi saya ada kelas di rumah, jadi saya telat. Oh ya, udah nggak apa-apa. Silakan duduk ya. Assalamualaikum, Miss. Waalaikumsalam, silakan duduk deh. Apakah Dea tahu kenapa Dea Miss panggil ke sini? Iya, Miss, karena saya datang terlambat. Oke. Menurut Dea, apakah datang terlambat itu suatu kesalahan? Iya, Miss, datang terlambat merupakan sebuah kesalahan. Baiklah. Miss juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Sekarang kita cari penyelesaiannya bersama-sama. Iya, Miss. Dea pasti punya alasan tersendiri mengapa Dea sampai datang terlambat hari ini. Semalam saya keasikan menonton televisi, Miss, sehingga saya tidur terlalu malam. Apakah Dea tidak dimarahi atau ditegur orang tua? Tidak, Miss. Tidak. Baiklah Dea. Menonton televisi memang sangat mengasihkan, apalagi ketika kita menonton acara favorit kita. Tetapi ketika kita menonton televisi sampai larut malam, itu bisa merugikan diri kita sendiri. Contohnya seperti sekarang ini, Dea sampai datang terlambat karena menonton televisi sampai larut malam. Apakah Dea masih ingat keyakinan kelas yang pernah kita sepakati di awal semester? Masih, Miss. Coba sebutkan. Datang tepat waktu, melaksanakan piket, mengerjakan tugas, tidak boleh tidur dalam kelas, tidak boleh ribut, tidak boleh membawa HP, Miss. Oke, baiklah. Dea tahu keyakinan kelas itu. Apakah menurut Dea keyakinan kelas tersebut harus dilaksanakan? Iya, Miss. Baik. Apa yang akan Dea lakukan supaya bisa melakukan keyakinan kelas itu dengan baik? Saya tidak akan menonton televisi terlalu malam lagi, sehingga saya dapat ke sekolah dengan tepat waktu. Baiklah. Miss juga berharap Dea bisa datang tepat waktu dan tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti hari ini lagi. Baiklah Dea, Miss rasa cukup. Silakan Dea balik ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Sartika, kelas 9B. Terima kasih Miss karena sudah mengajak saya berdiskusi dengan Miss untuk menyelesaikan dan memberikan solusi atas kesalahan yang saya perbuat. Saya tidak akan menonton televisi sampai larut malam agar tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Terima kasih Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Tadi pun. Iya pun. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Begitu pula salawat serta salam selalu kita sanjung agungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang syafaatnya kita nantikan di yaumil akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini
kita akan mengadakan sosialisasi tentang aksi nyata budaya positif. Sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, mari kita buka acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita dapat berjalan dengan lancar tanpa kurang suatu apapun. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan diberikan oleh Bapak Zaini, Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah SMP Karya Bakti Tulungagung Tengah. Kepada beliau saya persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan beberapa kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Ya Bu. yang saya hormati Bapak Ibu guru mata pelajaran SMP Karya Bakti Tulungagung Tengah. Pada hari ini saya ucapkan banyak terima kasih bahwa acara kita adalah sosialisasi aksi nyata budaya positif atau perlibasan atau berbagi praktik baik budaya. Nantinya akan disampaikan oleh Ibu Santika Novianti, Sarjana Pendidikan. Pada kegiatan ini, Bapak Ibu, saya mohon untuk dapat memperhatikan apa yang disampaikan oleh pemateri nanti, bahwa ini menyangkut daripada kegiatan guru penggerak nasional. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kalau nanti belum jelas ataupun kurang mengerti, mohon ditanya, karena kegiatan ini akan kita laksanakan juga kegiatan-kegiatannya di Sekolah SMP Karya Bakti Panaragan Tulungagung Tengah. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang ikut, mohon diperhatikan dan dipelajari. Mudah-mudahan kegiatan ini hari ini dapat berjalan baik dan lancar dan ada manfaatnya bagi kita di guru-guru di SMP Karya Bakti Panaragan Tulungagung Tengah. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan adanya kegiatan daripada sosialisasi aksi budaya positif ini, mudah-mudahan SMP kita dapat lebih maju dan terdepan, karena materi-materi yang akan disampaikannya adalah berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di sekolah kita ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, setelah nanti disampaikan dan untuk yang akan datang, mudah-mudahan dapat diterapkan di sekolah kita. Itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Karya Bakti yang telah memberikan sambutan pada kesempatan kali ini. Baik, yang untuk selanjutnya yaitu materi tentang aksi nyata budaya positif yang akan disampaikan langsung oleh pemateri kita pada pagi hari ini, Santika Novianti, Sarjana Pendidikan. Kepada beliau saya persilakan. Terima kasih saya ucapkan untuk Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah menyempatkan hadir dalam aksi nyata yang saya lakukan pada siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya tahu bahwa Bapak Ibu sekalian di sini mempunyai kegiatan yang lain di luar sana, tetapi masih bisa menyempatkan diri untuk hadir di sini. Dan wabil khusus untuk Bapak Kepala Sekolah, Bapak Zaini, Sarjana Pendidikan, terima kasih banyak. Saya berharap apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita terapkan bersama-sama di sekolah yang kita cintai ini. Kemudian saya juga meminta maaf apabila dalam penyampaian saya nanti terdapat
aksi nyata yang saya lakukan sekarang ini merupakan salah satu tugas sebagai guru penggerak nasional di angkatan 7. Kami diminta untuk melakukan aksi nyata di mana kami berbagi praktik baik tentang budaya positif kepada Bapak Ibu sekalian di sini, dan saya menyampaikan apa yang saya pelajari dan saya pahami selama saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak nasional angkatan 7 di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Baiklah Bapak Ibu, untuk aksi nyata yang saya lakukan yaitu tentang aksi nyata budaya positif. Tapi sebelumnya di sini saya perkenalkan terlebih dahulu di sini. Saya sebagai guru penggerak nasional, saya itu ada guru pendamping dan guru fasilitator. Di sini guru pengajar praktik saya ini yaitu Bapak Hendri Gumono. Kemudian Bapak fasilitator saya di sini adalah Bapak Dr. Handes Joko Sihwidi. Beliau merupakan salah satu pengawas di Kabupaten Tulang Bawang. Oke, baiklah, sekarang kita masuk ke materinya. Tetapi sebelum kita masuk ke materi, saya mempunyai sebuah pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu sekalian. Saya ingin respon Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu sekalian setuju atau tidak setuju dengan pernyataan berikut? Oke, yang pertama adalah setuju atau tidak setujukah Bapak Ibu guru sekalian hukuman dapat mendisiplinkan anak? Coba saya mendengar dari Bapak Ibu sekalian, setuju atau tidakkah Bapak Ibu sekalian bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Coba silakan speak up. Yang mau menyampaikan pendapatnya silakan sampaikan setuju atau tidak setujunya saja. Oke, gimana Bapak Ibu? Setuju atau tidak hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju? Oke. Kemudian pernyataan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Bapak Ibu guru, setuju atau tidak? Setuju. Oke. Kemudian pertanyaan yang ketiga, pemantik yang ketiga Bapak Ibu guru, sebelum kita masuk ke materi, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Sangat setuju. Oke. Baiklah Bapak Ibu guru, dari pertanyaan pemantik yang saya berikan, dari 3 pernyataan berarti semuanya setuju ya Bapak Ibu ya, bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak, kemudian pemberi hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah juga dapat mendisiplinkan anak didik kita. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat mendisiplinkan motivasi belajar anak. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru. Sebelum kita masuk ke materinya, nanti yang akan saya jelaskan di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Dan yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima ada restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah restitusi atau segitiga restitusi. Oke. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita coba masuk ke materinya terlebih dahulu. Tetapi sebelumnya saya ada sedikit permainan buat Bapak Ibu. Sekarang saya minta untuk Bapak Ibu guru untuk berkolaborasi dengan rekan sebelah, ya, rekan sebelah Bapak Ibu guru. Di sini saya meminta Bapak Ibu guru untuk menyiapkan satu kertas. Nanti di kertas tersebut nanti ada 2 anggota ya. Cukup satu aja yang menyiapkan kertas. Nanti di kertas tersebut silahkan Bapak Ibu tulis, bisa rahasia Bapak Ibu yang memang secret banget ya, atau tidak mau semua orang tahu, atau memang terserah Bapak Ibu apa aja yang mau ditulis. Ya, setelah itu saya minta Bapak Ibu silahkan genggam kertas tersebut ya sekuat
mungkin digenggam sekuat, kertasnya diletakkan di telapak tangan Bapak Ibu sekalian, kemudian digenggam sekuat mungkin. Nah, tugas teman Bapak Ibu yang satunya lagi adalah berusaha untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu sekalian. Coba sekarang kita mulai. Ibu guru sekarang coba silakan ditulis dulu di kertas kecil saja Bapak Ibu guru, tidak perlu terlalu besar. Kemudian nanti silakan salah satu anggota kalian itu menggenggam kertas tersebut, terserah mau di tangan kanan ataupun di tangan kiri. Usahakan sekuat mungkin kalian menggenggam tangannya. Kemudian nanti lawan kalian nanti akan mencoba untuk membuka genggaman kalian. Ya, coba ya kita mulai ya. Sudah selesai Bapak Ibu? Sudah selesai? Oke, coba sekarang kita coba, ayo bersebelahan dengan lawannya ya, bersebelahan dengan lawannya. Lawannya mencoba buat membuka. Coba buat membuka. Ayo coba kita coba. Ayo Bu Santi, Bu Sulastri, Bu Devi, coba. Oke, baik Bapak Ibu, cukup Bapak Ibu. Nah, dari ilustrasi yang saya buat tadi, yang saya berikan tadi, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apakah Bapak Ibu akan membuka genggaman tangan Bapak Ibu sekalian, atau Bapak Ibu akan sukarela memberikan rahasia apa sih yang ada di kepala tangan Bapak Ibu sekalian? Coba, oke. Terima kasih Bapak Ibu guru. Sekarang coba saya mau mendengar alasan Bapak Ibu guru setelah melakukan ilustrasi yang tadi. Apa sih pendapat Bapak Ibu guru? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apakah tetap bertahan untuk mempertahankan genggaman tangan Bapak Ibu guru, ataukah Bapak Ibu guru akan melepaskan genggaman tangan Bapak Ibu guru sekalian? Coba, ada yang mau memberikan respon atau tanggapan? Oke, Pak Erwan. Baik, saya akan memberikan tanggapan. Jawaban saya adalah menjaga genggaman saya agar tidak dibuka oleh teman. Karena rahasia yang saya tulis dalam kertas ini itu bersifat pribadi. Mungkin saya inginkan untuk diketahui oleh diri saya sendiri. Terima kasih. Oke, baik Bapak Pak Erwan buat responnya. Mungkin nanti akan saya tanggapi ya Bapak ya. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Kemudian mungkin ada tanggapan yang lain. Silakan, ada yang lain. Pak Mirsa mungkin. Baik. Oke, terima kasih atas waktunya. Kalau saya secara jujur mungkin akan mempertahankannya, tapi ketika saya merasa sakit mungkin akan saya lepaskan, tetapi dalam benak saya akan terjadi trauma. Jadi itu saja mungkin. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas responnya. Dari ilustrasi yang kita lakukan tadi, apa sih maksudnya? Baik Bapak Ibu guru. Di sini sama teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Nah di sini bahwa dinyatakan bahwa ilusi guru mengontrol murid, seakan-akan genggaman tangan kita itu adalah murid, dan yang membuka, yang kita bisa membuka itu adalah guru. Jadi intinya seperti ini Bapak Ibu guru. Kita itu mengontrol murid dengan melakukan segala cara, ya. Tetapi kalau murid tersebut tidak melakukannya dari hati, maka kontrol kita tersebut tidak akan berdampak apa-apa. Contoh seperti yang dikatakan Pak Mirsa tadi. Mungkin dia membuka, tetapi karena rasa sakitnya. Nah itu yang menyebabkan misalnya kita mengontrol murid tersebut, misalnya murid tersebut kita paksa melakukan sesuatu bukan dari hati dia, tetapi karena kita berikan hukuman atau apapun tersebut, jadi anak tersebut itu mungkin mau mengikuti apa yang kita ucapkan, tetapi hal tersebut bukan dari hatinya. Dan itu seperti yang dibilang Pak Mirsa tadi, bahwa itu akan diingat ya Pak Mirsa ya. Efeknya itu jangka panjang. Mungkin akan diingat anak
mungkin ketika sampai dia lulus pun dia akan mengingat memori tersebut. Dan ketika dia dihukum atau apa, dampaknya jangka panjang Bapak Ibu guru. Ya, kemudian baiklah Bapak Ibu guru, sekarang saya coba menjelaskan apakah makna disiplin. Oke Bapak Ibu guru, untuk menggerakkan suatu instansi budaya atau lingkungan sekolah, otomatis kita membutuhkan yang namanya kedisiplinan. Nah, untuk mendapatkan kedisiplinan tersebut, pastinya kita harus melakukan atau menerapkan aturan-aturan yang harapannya dengan adanya aturan-aturan tersebut, maka kedisiplinan tersebut akan tercapai. Misalnya di lingkungan sekolah misalnya, kita meminta anak, peraturannya adalah anak harus datang tepat waktu. Kalau anak tidak datang tepat waktu, maka anak akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Ya, makanya anak itu sebisa mungkin datang ke sekolah akan tepat waktu. Kenapa? Karena mereka takut dihukum. Oke. Seperti di sini Bapak Ibu guru, makna kata disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Ya, disiplin itu pasti ada tujuannya ya Bapak Ibu guru ya. Misalnya untuk mencapai hal tersebut itu ya, suatu disiplin itu akan tercapai ya, sebenarnya yang menjalankan itu harus diri pribadi ya Bapak Ibu guru ya. Sebenarnya kita itu sebagai pendidik tinggal mengarahkan siswa kita ya. Kemudian namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, dari pernyataan ini Bapak Ibu guru bisa kita lihat, kita garis bawahi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini kepatuhan. Ya. Kita garis bawahi kepatuhan, berarti anak tersebut melakukan hal tersebut bukan dari dirinya pribadi, tetapi karena patuh atau karena ada motivasi-motivasi lain dari dalam dirinya. Motivasinya apa? Ya motivasinya mungkin karena takut dihukum atau motivasinya untuk mendapatkan penghargaan Bapak Ibu guru. Ya, jadi bukan dari nah, seperti di sini Bapak Ibu guru bisa dilihat di sini ada bagan disiplin positif. Ini teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glaser. Bisa dilihat di situ teori motivasi. Teori motivasi yang pertama yaitu untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan. Motivasi yang kedua ini untuk mendapatkan hukuman dan motivasi untuk mendapatkan imbalan. Apakah menurut Bapak Ibu guru itu baik? Kalau berdasarkan pertanyaan pemantik tadi ya Bapak Ibu guru ya, ini masuk ke sini semua ya Bapak Ibu guru ya. Di awal tadi setuju ya Bapak Ibu guru ya, sebelum mengetahui teorinya. Nah, ini untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan itu termasuk motivasi ekstrinsik, motivasi yang berasal dari luar, bukan dari dalam diri peserta didik kita tersebut. Mereka melakukan kedisiplinan tersebut bukan atas kesadaran pribadi mereka, tetapi mereka melakukan itu karena satu misalnya takut dihukum, kemudian bisa juga untuk mendapatkan hadiah. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Miss besok, nanti Miss kasih nilai, misalnya nilai 100. Nah, maka anak cenderung melakukan hal tersebut karena mendapatkan nilai. Coba kalau kita lepas, karena anak kita selalu
sudah ketergantungan dengan, oh saya mendapatkan ini tapi saya mendapatkan hadiah. Tapi kalau hadiah itu kita hilangkan, untuk apa saya melakukan? Saya nggak dapat hadiah. Jadi siswa itu cenderung pengaruhnya tadi itu tidak jangka panjang, jangka pendek, karena ada yang diharapkan. Kemudian motivasi yang kedua, Bapak Ibu, tadi ada motivasi ekstrinsik. Motivasi apa tadi Bapak Ibu? Motivasi ekstrinsik, motivasi yang berasal dari luar, ya, dari luar. Kemudian yang kedua itu ada motivasi intrinsik. Nah ini Bapak Ibu, motivasi intrinsik ini yang harus kita, motivasi yang berasal dari dalam, tanpa ada paksaan, tanpa ada diskriminasi dari pihak luar. Mereka melakukan hal tersebut karena sadar, oh saya harus melakukan ini, ya, tapi dari dalam diri mereka sendiri. Oke Bapak Ibu guru, tadi sudah paham ya motivasi. Tadi ada dua, ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Kemudian dari motivasi itu ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal di sini, nah ini Bapak Ibu guru. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada 6 Bapak Ibu. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah mandiri, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global dan bergotong royong serta kreatif Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau mereka sudah percaya, misalnya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu ada, kalau ketika kita melakukan kesalahan itu, kalau kita ada motivasi ekstrinsik ya Bapak Ibu ya, kalau kita sadar sendiri, oh kalau saya melakukan ini dosa, nggak boleh. Berarti saya tidak boleh melakukan hal tersebut. Nah itu masuk ke mana Bapak Ibu? Motivasi intrinsik dari dalam, bukan karena hasutan atau karena pengaruh dari luar. Oke, sampai sini paham Bapak Ibu guru? Paham? Oke Bapak Ibu guru, tadi sudah paham ya motivasi. Tadi ada dua, ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Kemudian dari motivasi itu ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal di sini, nah ini Bapak Ibu guru. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada 6 Bapak Ibu. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah mandiri, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global dan bergotong royong serta kreatif Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau mereka sudah percaya, misalnya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu ada, kalau ketika kita melakukan kesalahan itu, kalau kita ada motivasi ekstrinsik ya Bapak Ibu ya, kalau kita sadar sendiri, oh kalau saya melakukan ini dosa, nggak boleh. Berarti saya tidak boleh melakukan hal tersebut. Nah itu masuk ke mana Bapak Ibu? Motivasi intrinsik dari dalam, bukan karena hasutan atau karena pengaruh dari luar. Oke, sampai sini paham Bapak Ibu guru? Paham? Oke Bapak Ibu guru, kalau memang sudah paham Bapak Ibu guru, sekarang kita masuk yang selanjutnya. Ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, perhatikan Bapak Ibu guru, teori motivasi perilaku manusia yang tadi ada dua ya Bapak Ibu ya. Tadi ada motivasi apa tadi? Eksternal dan motivasi internal. Nah, itu Bapak Ibu guru lebih jelasnya. Kalau tadi saya sampaikan mungkin Bapak Ibu kurang jelas, nah bisa dilihat di slide di depan Bapak Ibu guru.
Motivasi eksternal itu untuk yang pertama, pernyataan pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi eksternal. Ya, motivasi eksternal. Kenapa dikatakan motivasi eksternal? Karena siswa tersebut melakukan tersebut karena apa? Karena menghindari hukuman. Berarti bukan dari dalam diri ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ya, ini termasuk eksternal juga atau internal? Eksternal. Itu juga untuk namanya kita mendapatkan imbalan. Ketika kita tidak memberikan imbalan lagi, siswa tersebut cenderung tidak mau melakukan karena sudah terbiasa, sudah ketergantungan. Ya Bapak Ibu ya. Nah yang ketiga ini yang namanya tujuan disiplin positif. Yang insya Allah kita bisa sama-sama menerapkan di sekolah kita ini ya Bapak Ibu, yaitu motivasi internal. Ya, untuk menghargai diri sendiri. Nah pernyataan stimulusnya mungkin saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah ketika siswa atau peserta didik kita itu melakukan sesuatu itu, mereka akan mengembalikan kepada diri mereka sendiri. Misalnya ketika mereka datang terlambat, oh kalau saya datang terlambat ini berarti saya ini bukan termasuk orang yang disiplin. Dia bertekad dalam diri saya harus menjadi orang yang disiplin. Tapi dari dalam diri dia sendiri Bapak Ibu ya, bukan paksaan orang lain, bukan karena hukuman atau karena penghargaan. Iya Bapak Ibu guru, saya lanjutkan kembali ya. Seperti motivasi yang diberikan tadi ya, motivasi tadi ada dua, motivasi eksplisit dan motivasi implisit. Nah ini Bapak Ibu guru menurut Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Ya, kita itu kalau di zaman kalau menurut Bapak pendidikan Ki Hajar Dewantara itu kita harus bisa memerdekakan murid. Ya, bukan kalau Bapak Ibu guru di sini, Bapak Ibu guru menempatkan Bapak Ibu sebagai apa? Teacher center kah atau student center? Berpusat pada siswa atau berpusat pada guru? Kalau dalam sistem mengajarnya, berpusat pada guru. Siswa ya Bapak ya. Berpusat pada siswa atau berpusat pada guru? Siswa. Oke, bagus ya Bapak Ibu guru ya, berpusat pada siswa. Di mana siswa itu kita berikan kebebasan untuk mengeksplor diri kita, diri mereka, dan kita ini hanya sebagai fasilitator atau sebagai pengarah mereka ya. Jadi bukan semata-mata semuanya itu dari guru. Oh, mereka harus ikut semua apa yang kita ucapkan. Tetapi berikan ruang juga untuk mereka menyampaikan dan suatu-suatu bisa melakukan kolaborasi dengan kita sebagai pendidik. Baiklah Bapak Ibu guru, di sini saya ada beberapa pernyataan. Saya mau tahu pendapat Bapak Ibu guru ya. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Termasuk hukuman atau konsekuensi. Untuk pernyataan yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya, di mana siswa itu diberi hukuman untuk mencatat 100 kali ya tulisannya, saya tidak akan terlambat lagi. Menurut Bapak Ibu ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, hukuman ya Bapak Ibu guru ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, hukuman. Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi ya. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya sama ya. Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi lagi. Oke. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam.
hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Lari mengiringi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke, Bapak Anton ini. Pak Anton yang pelajaran PJOK ya. Menurut Pak Anton ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman, Pak Anton? Konsekuensi. Konsekuensi. Oke. Bapak Ibu guru, terima kasih ya. Tapi sebelumnya saya jelaskan dulu. Nanti Bapak Ibu guru bisa mengira sendiri ya. Apakah pernyataan Bapak Ibu tadi benar atau tidak? Apa sih hukuman dan apa sih konsekuensi? Ya, hukuman itu guru itu kita sebagai pendidik ya memberikan sanksi kepada siswa itu tanpa ada kesepakatan secara langsung. Misalnya ada anak murid yang datang terlambat tanpa kita mendengar tanda lain dari siswa tersebut, tanpa mendengar alasan dari siswa tersebut, kita langsung memberikan hukuman ya. Tapi konsekuensi itu siswa itu sudah tahu aturannya seperti apa, tetapi konsekuensi itu dibuat sebelah pihak. Tapi siswa sudah tahu, yang membuatnya bukan antara guru dan murid ya, tetapi sebelah pihak aja. Di sini porsinya adalah pendidik ya, dan siswa itu sudah tahu. Misalnya kalau datang terlambat harus menyapu halaman misalnya, tapi di situ sudah tertulis ya Bapak Ibu ya. Itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jawaban Bapak Ibu guru itu benar atau salah ya. Oke. Nah ini Bapak Ibu guru, saya lanjutkan di sini. Ini ada hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi perbedaannya Bapak Ibu. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Siswa itu terkesan mau tidak mau harus menerima, ya. Mau tidak mau harus menerima hukuman tersebut, ya. Kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kenapa? Siswa itu sudah tahu loh bahwa kalau mereka melanggar peraturan tersebut, ini yang akan terjadi. Paham ya Bapak Ibu guru ya? Kalau hukuman mereka tidak tahu sebelumnya. Kalau konsekuensi mereka sudah tahu. Kemudian yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Seperti tadi Bapak Ibu guru, hukuman atau sejenisnya tadi itu dampaknya itu jangka panjang ya Bapak Ibu guru ya. Jangka panjang. Karena apa? Walaupun dia sudah lulus atau apa, mungkin masih tergores di memorinya. Ya, itu jangka panjang. Kemudian konsekuensi yang jika di konsekuensi anak menghargai disiplin. Ya, yang di konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Kalau hukuman itu cenderung paksaan. Kenapa dikatakan paksaan? Ya karena siswa itu tanpa tahu apa konsekuensi yang akan diberi, yang didapatkannya, dan mereka pada saat itu dipaksa harus melakukan. Ya Bapak Ibu guru. Kemudian kalau di konsekuensi ada stimulus tanggapan. Ada stimulus, ada tanggapan. Stimulus itu apa? Aksi yang mereka lakukan, perbuatan yang dilakukan. Dan tanggapannya apa? Tanggapannya adalah hasil dari apa yang mereka lakukan itu apa? Misalnya kalau mereka mengotori lantai, berarti konsekuensinya harus menyapu atau membersihkannya. Nah itu ya. Kemudian Bapak Ibu guru, kalau di hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ini apa maksudnya Bapak Ibu guru? Cenderung untuk di hukuman ini anak itu cenderung berbohong, menjadikan anak itu berbohong. Kenapa? Untuk menutupi kesalahan mereka. Ya, misalnya datang terlambat, padahal bangun kesiangan, nggak taunya. Nah, tapi mengakunya di situ karena misalnya orang tuanya sakit lah atau apalah. Pokoknya membuat mereka itu berimajinasi atau membuat beraneka ragam alasan supaya mereka terhindar dari hukuman. Tetapi kalau di konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan karena peraturannya di situ sudah jelas. Kalau kamu melanggar ini, maka kamu akan mendapatkan ini. Ya, jadi
mematuhinya. Kemudian yang terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tak dihargai. Itu hukuman Bapak Ibu guru, ya. Anak didik itu merasa dipermalukan, ya, merasa dipermalukan, dan dalam dirinya mereka ini, mereka itu berkecamuk, timbul rasa marah, ya. Kalau dikonsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, kalau ini untuk sementara aja Bapak Ibu guru pada saat kejadian tersebut, ya. Pada saat mereka mendapatkan konsekuensi, setelah itu ya sudah. Paham ya? Kenapa? Karena mereka sebelumnya sudah mengetahuinya. Nah, itu Bapak Ibu guru perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ini masuk ke materi selanjutnya, restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini pendapat menurut Gosen pada tahun 2004. Jadi apa itu maksudnya restitusi Bapak Ibu guru? Restitusi itu suatu tindakan untuk penyelesaian masalah, ya. Ini merupakan salah satu penyelesaian masalah yang terbaik, di mana kita meminta siswa melakukan memperbaiki diri itu berdasarkan keinginan mereka sendiri tanpa paksaan dari kita. Ya, itu restitusi Bapak Ibu guru. Nanti selanjutnya ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, di situ tawaran, bukan paksaan, ya Bapak Ibu guru. Beda dengan hukuman dan konsekuensi, ya Bapak Ibu guru. Itu termasuk paksaan. Kalau ini berupa tawaran. Kemudian yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Ya, kita memberikan solusi kepada siswa. Kita ini hanya membimbing mereka dan mereka menemukan sendiri solusi tersebut. Kemudian yang terakhir adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, karena dengan cara restitusi kita tidak membuat siswa itu merasa bahwa dipermalukan. Kenapa? Karena penyelesaiannya kita lakukan dengan cara pendekatan yang lebih persuasif, ya, di mana mereka diajak untuk menemukan sendiri permasalahannya apa dan mencari sendiri bagaimana penyelesaiannya, ya Bapak Ibu guru. Guru, jadi tadi sudah saya jelaskan antara hukuman dan konsekuensi, dan di sini restitusi, ya, identitas sukses itu ada konsekuensi dan restitusi, tetapi yang lebih bagus itu adalah dengan restitusi. Posisi di hukuman itu porsinya itu adalah negatif, ya Bapak Ibu guru, karena kita cenderung memaksa dan cenderung menyakiti peserta didik kita. Kemudian yang kedua ada konsekuensi. Kalau konsekuensi ini netral posisinya. Kemudian restitusi ini adalah yang diharapkan semua kita Dewan Guru bisa menerapkan hal tersebut, dan ini adalah hal yang sangat positif dan semoga kita bisa menerapkan ini di sekolah kita, ya Bapak Ibu guru. Kemudian Bapak Ibu guru, kita masuk ke teori yang selanjutnya, yaitu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Kenapa harus dibuat keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan saja? Ada yang tahu nggak? Kenapa keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Tadi seperti yang saya bilang, peraturan itu dibuat oleh orang yang berwenang, ya, yang berkompeten. Misalnya kita guru, nah kita yang membuat. Tapi kalau keyakinan kelas ini ada kesepakatan, ini siswa yang membuat, ya, siswa yang membuat, kemudian nanti kita guru hanya sebagai pembimbing mereka, ya, pengarah mereka.
Nah, di sini tadi saya sudah menerapkan kesepakatan kelas dan karena videonya tidak tersimpan di sini, saya sampaikan saja di sini ya Bapak Ibu ya. Nah ini, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, karena di sini kita itu menginginkan untuk mendukung motivasi intrinsik siswa, ya. Kenapa bisa terwujud? Karena yang membuat kesepakatan itu, yang membuat keyakinan kelas itu adalah siswa, bukan kita. Siswa yang kita berikan kesempatan untuk membuatnya, kemudian siswa yang menentukan, dan kita yang mengontrol di depan. Paham ya Bapak Ibu Guru ya? Mereka membuat sendiri dan mereka bertanggung jawab sendiri dengan apa yang mereka buat, ya. Kemudian menurut Bapak Ibu Guru, yang mana yang merupakan keyakinan kelas ini? Sebelah kanan atau sebelah kiri Bapak Ibu Guru? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Keyakinan kelas itu menurut Bapak Ibu Guru yang mana? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Waktu yang hijau-hijau itu. Yang hijau-hijau. Yang hijau-hijau. Top tip. Oke, Bapak Ibu Guru, yang hijau-hijau ya. Oke, iya Bapak Ibu Guru, yang sebelah kanan ya Bapak Ibu Guru, yang datang tepat waktu, mengucapkan salam, kemudian menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib, itu termasuk kesepakatan kelas. Ya. Kemudian Bapak Ibu Guru, nah, perhatikan Bapak Ibu Guru, ini menurut Bapak Ibu Guru, ini termasuk keyakinan kelas atau bukan? Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu termasuk keyakinan kelas atau bukan Bapak Ibu Guru? Iya, dilarang mengganggu orang lain, itu masuknya ke ranah apa sih Bapak Ibu Guru? Dilarang mengganggu orang lain berarti kita ke ranah menghormati ya Bapak Ibu ya. Menghormati berarti masuk ke keyakinan kelas. Kalau hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu masuk kemana Bapak Ibu Guru? Itu konsisten ya Bapak Ibu Guru ya, konsisten atau taat peraturan ya, itu termasuk keyakinan kelas. Kalau dilarang melakukan kekerasan, itu masuk ke ranah apa sih Bapak Ibu Guru? Keselamatan ya Bapak Ibu Guru ya, masuk ke keselamatan ya, termasuk keyakinan kelas. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, itu apa, masuk mana itu? Tertib ya, masuk ke ranah tertib. Kemudian menggunakan masker itu apa itu? Masuk ke mana itu, ranah apa? Kesepakatan kelas masuk ke keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, itu masuk ke keselamatan ya Bapak Ibu Guru ya. Nah ini masuk ke keyakinan Bapak Ibu Guru ya. Coba biar agak diri. Ya, Bapak Ibu Guru kita melakukan sedikit apa namanya? Ya, refleksi apa namanya? Sebetulnya saya dapatkan ketika saya mengikuti lokakarya ya Bapak Ibu Guru ya. Nanti kita hentakkan kaki ya, kita hitung kalau kita menggunakan bahasa Lampung, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, sama bahasa Inggris ya. Kita pakai bahasa Inggris dulu ya, bahasa Indonesia ya, bahasa Lampung ya, bahasa Lampung, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris. Jadi gini Bapak Ibu, kalau bahasa Lampung saya buat tiga gitu ya. Kemudian yang sini juga nanti bahasa apa tadi? Bahasa Indonesia. 1, 2, 3. Nanti yang sini Jilo. Jiloro telu ya. Jiloro telu. Ini gimana ya, kasih instruksinya jangan ngerti ya. Si Jiloro telu ya. Si Jilo nanti di sini 1, 2, 3 ya, yang terakhir ya. Oke Bapak Ibu Guru, semangat, siap ya. Kita ya. Tadi mulai dari kanan ya. Kanan ya. Lampung, ingat, Lampung, Indonesia, Jawa, Inggris ya. Kita mulai ya. Buat oke, 1, 2, 3. Saya Wotego. 1, 2, 3. Jirolu. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi Bapak Ibu Guru. Sekali lagi ya Bapak Ibu Guru ya. Sekali lagi biar kita lebih rileks ya. Jangan ngantuk ya Bapak Ibu Guru ya. Jam-jam segini ini rawan ngantuk. Ya, ayo kita mulai ya. Mulai dari bahasa Lampung ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Saya Wotego. 1, 2, 3. Jirolu. 1, 2, 3.
Kemudian di sini Bapak Ibu guru, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Kemudian yang kedua itu ada kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Kebutuhan bertahan hidup itu seperti kebutuhan sandang pangan ya Bapak Ibu guru. Kemudian kebutuhan tempat tinggal. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Terkadang kita tidak tahu permasalahan siswa kita di rumah ya Bapak Ibu guru ya. Kadang apa yang terjadi di rumah itu dibawa ke sekolah. Misalnya mereka di rumah tuh orang tuanya kurang memberikan kasih sayang. Sampai sekolah mereka itu sering berulang. Tujuannya adalah untuk mendapatkan perhatian dari gurunya. Ya, nah itu Bapak Ibu guru. 5 kebutuhan dasar ini jika salah satu tidak terpenuhi maka akan berdampak. Ya, maka akan berdampak. Apakah di situ minus kasih sayangnya atau minus penguasaan? Kalau penguasaan itu kebutuhan merasa ingin dihargai ya Bapak Ibu guru ya. Kemudian kesenangan dan kebebasan. Kebebasan itu mereka membutuhkan kebebasan untuk diberikan kebebasan untuk mengeksplor diri mereka. Itu kebutuhan dasar tentang kebebasan. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang kelima yaitu posisi kontrol Bapak Ibu guru. Posisi kontrol. Coba di sini Bapak Ibu guru kira-kira berada di posisi kontrol yang mana Bapak Ibu guru? Posisi kontrol ini ada 5 ya Bapak Ibu guru, 5 posisi kontrol. Posisi kontrol yang pertama yaitu penghukum. Kemudian posisi kontrol yang kedua itu pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga teman. Kemudian yang keempat itu sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Sebagai penghukum ini cenderung di situ menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Ya tadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal ya. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah itu menceramah dan mengatakan misalnya kamu itu nggak kasihan misalnya sama saya ya. Saya balikin ke diri saya pribadi. Kamu misalnya ada siswa yang tidak memberikan tugas misalnya. Kamu nggak kasihan sama Miss. Miss ini sudah jauh-jauh loh dari kata ke sini sampai sini kamu tidak mengerjakan tugas. Jadi dengan kata yang seperti itu kita memposisikan siswa tersebut itu sebagai pembuat rasa bersalah. Dengan kata-kata kita seperti itu, siswa tersebut menjadi merasa bersalah. Kemudian sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Setelah itu sebagai pemantau, kalau kamu tidak melakukannya awas ya, rasakan. Nah itu kata-kata sebagai penghukum. Tapi kalau pembuat orang bersalah, kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Nah itu sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Kalau sebagai teman, yang sudah katakan kita sebagai teman ya. Jadi kita memposisikan siswa kita itu sebagai teman. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu kamu? Nah itu ya. Kita memposisikan diri sebagai teman. Kemudian kalau pemantau, apa peraturannya? Kita guru ini hanya memantau saja. Ya. Kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Ya, kita menanyakan keyakinan mereka dan kita meminta mereka untuk menemukan solusi mereka sendiri. Ya, kemudian hasil dari posisi kontrol ini kalau dia penghukum, siswa itu cenderung memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kemudian kalau membuat orang merasa bersalah, ini menyembunyikan dan menyangkal atau berbohong. Kalau teman itu cenderung akan menjadi ketergantungan. Sedangkan pemantau itu menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau tidak diawasi ya sudah semaunya. Ya. Sedangkan untuk manajer ini menguatkan pribadi. Ya. Baik Bapak Ibu guru sekalian, kita lanjutkan. Untuk yang terakhir ada segitiga restitusi Bapak Ibu guru. Ini salah satu penyelesaian ya Bapak Ibu guru. Segitiga restitusi ini adalah salah satu bentuk penyelesaian masalah siswa ya. Yang pertama di sini ada validasi kebutuhan, kemudian menanyakan
menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Oke, di sini untuk menstabilkan identitas, ini tujuannya untuk membuat anak yang merasa gagal karena perbuatan salah menjadi positif terhadap dirinya. Ya, kita bisa menggunakan kata-kata seperti ini, Bapak Ibu guru. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini mereka disuruh menemukan identitas mereka, ya, bahwa kita tidak cenderung menyalahkan atau mempunishment mereka, ya, tetapi mereka menyadari sendiri, ya. Kemudian tahapan restitusi yang kedua yaitu validasi kebutuhan, ya. Validasi kebutuhan ini membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, atau survival, ya. Kemudian ini yang bisa kalian lakukan, ya, Bapak Ibu guru. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Nah, kita menguatkan mereka, Bapak Ibu guru. Ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu guru, yaitu dengan menanyakan keyakinan kelas. Di awal kita sudah membuat keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, ya, Bapak Ibu guru, ya. Bapak Ibu guru, yang terakhir yaitu kita menanyakan keyakinan, ya. Setelah ketika di awal mereka sudah membuat keyakinan kelas. Nah, ketika mereka melakukan kesalahan tersebut, maka kita akan mengembalikan pertanyaan tentang kesepakatan kelas yang dibuat di awal, ya, Bapak Ibu guru. Kemudian oke, Bapak Ibu guru, saya rasa cukup penjelasan saya. Kini sekarang kita buka sesi tanya jawab, ya, Bapak Ibu guru, ya. Silakan Bapak Ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi sedikit kurang jelas. Apa sih, Bu, perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Lebih jelasnya bagaimana? Baik, terima kasih Bu Yulia atas pertanyaannya. Jadi perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu cenderung kita yang membuat hukuman tersebut, ya, tanpa ada melibatkan murid, ya, Bu, ya. Kemudian kalau konsekuensi itu siswa itu sudah tahu, ya, kalau mereka melakukan itu sudah ada konsekuensi peraturan jelas, ya, Bapak Ibu, peraturannya sudah jelas. Sedangkan kalau restitusi itu suatu cara untuk bagaimana siswa itu bisa menemukan solusi sendiri. Mereka menyadari kesalahan mereka, kemudian mereka menemukan penyelesaiannya sendiri. Itu, ya, Bapak Ibu guru, ya. Oke, Bapak Ibu guru, saya rasa cukup. Saya kembalikan kepada MC-nya. Baiklah, Ibu Bapak, telah sampai kita pada penghujung acara yang tadi semoga dapat bermanfaat materi yang telah disampaikan oleh pemateri kita pada pagi hari ini, Ibu Santika Noviati Sarjana Pendidikan. Baiklah, sebelum kita tutup acara ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Semoga doa kita dapat dijawab pada pagi hari ini, dan kita tutup acara ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.